Yang jelas, dengan itu Bank Sentral bisa lebih leluasa melakukan kebijakannya, kira-kira begitu. Pak Purbaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar, gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Biasanya dulu. Masih dolar Pak, itu bisa pakai rupiah? Rupiah. Harusnya dulu tapi saya nggak tahu prakteknya di sini ya. Cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar. Di sini bayar pakai apa? Rupiah, Pak. Bukan dolar. Bukan, Pak. Maunya dolar. Oh, dia. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin Pak. Nggak ada, Pak. Rupiah, Ada, Pak. Semua rupiah. Berarti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana Pak? Laporin saya, nanti saya hajar dia. Ya. Gede, bentar, nggak bisa ngajar kok. Oh iya, siap. Nah, kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Rupiah, Pak. Alat transaksi yang Ada dolar. diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar dan penyelewengan, kasih tahu kami akan tindak. Pak, mungkin itu shipping kali, Pak. Kalau yang dolar tuh yang shipping lain, Pak. Oh, di luar sana melayan. Di sini. Iya. Di sini. Oh, salah. Sini nggak ada. Rupiah, Mbak. Anda yang ngomongnya salah kali. Kan orang langsung dari Kadin. Kali Pelaku usaha Enggak, Mbak. Kalau di sini tuh semuanya rupiah, kecuali mungkin yang shipping lain, karena untuk THC, CHC itu pakai dolar mereka. Tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin, Pak. Saya dimarahin sama Pak Menteri nanti, Pak. ya, nanti rupiah melemah, bos. Jangan dong. Cinta rupiah, Pak, kita, Pak. Kita cinta rupiah semua. Punya dolar dia. Punya dolar dia. Oke, ada lagi? Pak, Kemenq kan sebagai pengawas juga DSI, Pak, katanya ikut merumuskan ini ya Pak, penyaringan manajemennya. Sekarang udah ada nama-nama baru belum Pak? Manajemen DSI. Saya belum ikut menyaring nama-nama manajemennya, jadi saya nggak tahu itu. Tapi nanti kalau sudah kita kerjakan. Padahal sih belum. DSI kan harusnya itu kan sebetulnya kan semacam private entity, dia jalannya terpisah dengan pemerintah. Jadi yang mereka kerjakan, sama biasanya, cuman saya di atas mungkin nanti pengawasan mungkin ya. Sekarang sih belum resmi, jadi nggak tahu. Pak, DHL 50% falas itu katanya jangan sampai semua dunia usaha dikenakan Pak. Harus dipetakan lagi Pak, gimana? Saya lihat dulu yang baru ya. Ya. Yang baru kan baru berjalan berapa hari? 3 hari. Dampaknya belum kelihatan. Kita lihat deh 1 bulan ke depan seperti apa. Pak, kan mereka yang keberatan yang harus 1 tahun kan. Betul. Nanti kita lihat. Pak, tapi sebenarnya kalau uangnya masuk sini banyak bisa diperputar kan. Kita lihat dulu seperti apa. Jadi kalau ada kendala nanti bisa sampaikan ke Kemenq gitu. Bisa. Nanti akan bisa dipetakan lagi. Bisa ya, kalau mengganggu ya kita diskusikan dengan yang lain seperti apa bagusnya. Pak, kita akan ambil cara yang paling baik untuk perekonomian, untuk cadangan devisa kita juga. tadi Bapak bilang kalau misalnya pedagang tahu tempe mulai tergerus keuntungannya Pak, ini Bapak bisa menyajikan para pedagang ini gimana Pak biar keuntungannya bisa kembali lagi? Apakah ada lanjut lagi untuk pedagang yang di Oh, yang pertama kita mesti pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli. Terus yang kedua, kalau rupiahnya menguat kan otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ada janjiin nggak sih ke pedagang tahu tempe yang tadi Bapak singgung DPR, Mas, mereka tuh bisa mulai pulih lagi juga? Tergantung keberhasilan kita menjalankan nilai tukar kan. Tapi saya rasa akan berhasil dengan kerjasama yang lebih erat antara fiskal dan moneter. Berhasil dan berapa bulan Pak? Nanti gue tebak lagi. Gue bilang Juni ribut. Tapi kalau kebijakan fiskal seperti ini akan cepat. Pak, Yang penting begini. Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 97-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif di sana sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Makasih. Makasih. Makasih ya.